Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, terima kasih kepada hadirin yang telah hadir pada mata kuliah tambahan pagi hari ini. Adapun pemateri yang telah bergabung pada kuliah tambahan pagi ini, yaitu Tewestia dari Teknologi Geologi 2021, Kang Abraham dari Teknologi Geologi 2019, dan Kang Renaldi dari Teknologi Geologi 2021. Untuk mempersingkat waktu, sebelum kuliah tambahan pada hari ini dibuka, maka perkenankan saya Zalfa Nabila Sudrajat selaku MC untuk membacakan susunan kuliah pagi ini. Yang pertama, pemaparan materi oleh Tewestia mengenai preparasi sampel bauksit. Yang kedua, pemaparan materi oleh Kang Abraham mengenai eksplorasi di dunia industri. Kemudian pemaparan materi oleh Kang Rinaldi mengenai estimasi sumber daya bauksit. Dan kemudian dilanjut dengan sesi diskusi selama 30 menit dan diakhiri dengan sesi dokumentasi. Baiklah, langsung saja kepada Tewestia untuk memaparkan materinya. Kepada Tewestia dipersilakan. Iya, sebentar. Abraham udah ada. Mau Abraham dulu atau Westia? Nggak apa-apa Pak, Westi aja dulu, aman-aman Pak. Oh ya. Izin udah terlihat belum ya? Udah, Teh. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Westi Alifa Surya Pratiwi dari Teknologi Geologi Angkatan 2021. Di sini saya akan sharing atau berbagi ilmu mengenai bagaimana sih caranya preparasi basah dan kering pada bauksit. Ya, sebelumnya kita harus mengenali dulu genesa endapan bauksit, yaitu bauksit itu adalah salah satu endapan laterit yang terdiri dari aluminium hidroksida murni, yang merupakan biji utama dari aluminium, menurut Shellman 1991. Kemudian pada material hasil lapukan ini, aluminium itu akan terakumulasi pada mineral-mineral lempung yang bersifat alumina seperti gibbsite, boehmite, dan diaspor. Sehingga tiga mineral ini merupakan mineral utama yang mengandung banyak bauksit. Nah, kemudian yang khas dari bauksit itu adanya konkresi atau nodul yang mana dibagi menjadi dua, yaitu oolitik yang berukuran kurang dari 2 milimeter dan pisolitik yang lebih dari 2 milimeter. Kemudian ini bauksit memiliki sistem kristal oktahedral yang terdiri dari eh, minimal-minimalnya itu 35 hingga 65% Al2O3, kemudian 2 hingga 10% silika, 2 hingga 20% Fe2O3, kemudian 1 hingga 3% TO2. Mineral biji dalam bauksit ini hadir dalam beberapa bentuk, yaitu gibbsite, boehmite, dan diaspor. Nah, yang biasanya ada di endapan lateritik itu gibbsite dan boehmite. Kemudian geng mineral dalam bauksit ini ada oksida besi yaitu Fe2O3 dan kuarsa atau silika dan titania atau ini dalam mineraloginya anatase, rutil, TO2 dan air. Nah, kemudian bagaimana pembentukan dari bauksit ini? Yang pertama kita lihat pada gambar ini, yang paling di sebelah kiri, ini ada air hujan yang membasahi tanah endapan gitu ya. Sebelumnya ini anggap batuan. Air hujan ini menetes pada batuan tersebut yang mana kemudian akan terjadi pelindian. Perpelindian ini disebabkan oleh air hujan yang melepas ikatan kimia atau terjadi hidrolisis. Jadi mineral silikat yang terkandung dalam batuan, mineral silikat itu
ada hornblende, piroxen, kemudian ini ya ada di sini feldspar, biotit, dan juga serpentin, muskovit gitu. Nah, mineral-mineral tersebut terpecah, terhidrolisis, kemudian reaksi itu membebaskan ion-ion silika. Nah, ion-ion silika ini terbebas turun bersama air ya, karena biasanya nanti di bawah ini silikanya paling banyak. Kemudian menyisakan residu-residu sehingga kemudian menjadi tanah gitu ya. Itu secara konsep dasarnya. Kemudian itu untuk membentuk menjadi tanah. Kemudian untuk menjadi bauksit itu ada prosesnya lagi, yaitu bauksitisasi, di mana mineral-mineral ini, ion hidroksida bebas ini hasil dari hidrolisis itu akan bereaksi dengan Al2O3 dan Fe2O3 sehingga membentuk kristal koagulat yang stabil, yaitu berupa aluminium hidroksida dan besi oksida. Nah, sehingga setelah terjadi leaching tadi, bauksit itu ada proses bauksitisasinya lagi membentuk koagulat. Sehingga bauksit itu terkenal kan bulat-bulat gitu ya, atau membentuk nodul seperti itu. Kemudian terjadi pengkayaan bauksit. Nah, kemudian sebelah kanan kita lihat di sini. Ini secara teorinya ada latosol, bauksit, dan kong ya. Yang kita lihat misalnya di sini Al2O3 yang warna coklat dan eh, SiO2 itu yang warna abu-abu. Itu yang akan dibahas. Jadi perhatikan pada gambar ini yang warna coklat itu di latosol aluminiumnya sedikit ya. Kemudian pada bauksit lebih banyak. Kemudian pada zona kedua gitu ya. Ini mungkin meter ke 3 atau 4 gitu, ini semakin turun, semakin mendekati kong, aluminiumnya juga semakin turun. Kemudian ini yang warna abu-abu ini kita perhatikan di latosol ini silikanya banyak, tapi di bauksit ini menjadi turun. Ini semakin lama akan kembali lagi naik gitu ya, naik kadarnya. Di sini kan kadarnya 50% ya di sini nih, di silika ini. 50% semakin bertambah. Nah, kok bisa ya? Kita lihat dulu, padahal di sini mineraloginya kuarsa itu akan tetap kuarsa sampai dia misalnya terpisah oleh hidrolisis air sampai atas tuh kuarsa tetap kuarsa, tidak ada dicuci, akhirnya silika pada bauksit ini menurun gitu. Nah, ini mineralogi dari eh, endapan laterit ya. Jadi mineral-mineral eh, seperti plagioklas, mineral-mineral silikat itu kan berubah ya. Nah, ini misalnya di feldspar itu akan berubah menjadi kaolinite. Kemudian mengubah menjadi gibbsite. Tadi itu kan gibbsite sebagai mineral utamanya ya. Kemudian mineral-mineral lain juga saling berubah. Misalnya ini dari magnetit ini berubah menjadi hematite. Kemudian dari biotit itu juga berubah. Kemudian berubah menjadi kaolinite. Kemudian piroxen juga menjadi smectite. Muscovite juga berubah, bisa berubah menjadi kaolinite. Nah, tapi kalau kuarsa ini dia tetap kuarsa, tidak ada perubahan. Nah, jadi eh, dalam bauksit itu, bauksit yang, oh ya ini ada, bauksit yang paling dekat dengan kong, ini darah AL-nya semakin turun ya, semakin mendekati kong, makin turun, dan silikanya semakin banyak. Karena di kong sendiri tuh silikanya banyak ya, karena kong sendiri dekat dengan bedrock juga. Jadi kuarsanya lebih banyak.
Itu sekilas dasarnya. Kemudian bagaimana metode preparasi bauksit ini? Preparasi ini tentunya untuk mempersiapkan sampel ini agar layak uji. Dan juga dari pencucian ini berguna untuk mengurangi pengotor tadi, lempung dan silika yang menempel dengan konkresi bauksit. Kemudian dibagi menjadi preparasi basah untuk mengurangi pengotornya dan preparasi kering untuk kemudian dianalisis laboratorium. Itu dianalisis dengan menggunakan X-ray fluorescen yang menganalisis unsur total Al2O3, total silika. Total silika ini jadi silika murni dan reaktif silika yang berupa lempung. Kemudian ada Fe2O3, TiO2, dan LOI atau loss on ignition. Selain itu dilakukan Kemudian di sini ada alat pencucian bauksit, yaitu ini water pump, pompa air, ada screen-nya, ada selang air, kemudian ada wadah seperti screen juga, kemudian ada timbangan. Dari sini bagaimana caranya kita melakukan preparasi basah? Pertama, mempersiapkan alat pompa airnya, kemudian kita melakukan pengukuran berat crude bauxitnya. Crude bauksit itu bauksit yang dibawa dari test pit gitu ya. Jadi murni masih basah, masih banyak pengotornya, itu yang disebut crude bauksit. Kemudian kita melakukan mengukur volume dengan penggaris. Kemudian dilakukan penghitungan dari setiap sisinya. Keempat sisi ini dihitung berapa sentimeternya, kemudian nanti dihitung volumenya. Ini untuk mendapatkan densitas basah dari bauksit. Kemudian dilakukan pencucian bauksit pada screen 1 cm dan screen 12 mesh. Nah, yang paling atas ini screen 1 cm nantinya akan menghasilkan bauksit yang ukurannya besar-besar. Kemudian di bawahnya itu ada screen 12 mesh, yang mana itu nanti akan menghasilkan bauksit yang halus. Nah, seperti ini hasilnya ya. Kemudian melakukan pengukuran berat sampel bauksit hasil pencucian berat basah. Ini ya, berat kasarnya, ini berat halusnya. Kemudian dilakukan pengukuran berat kering. Karena dari sini itu dilakukan pengeringan selama 1 hari ya. Kemudian dilakukan pengukuran pada berat bauksit yang sudah kering. Kemudian dilakukan crushing sampel hingga menjadi krakal atau 3 mm. Kemudian dilakukan quartering dan coning untuk homogenisasi dan untuk ditimbang hingga 2,5 kilo. Nah, kemudian dilakukan mengukur volume kering bauksit. Ini nanti akan menghasilkan densitas kering bauksit ya. Nanti hasil dari densitas kering ini angkanya akan digunakan untuk perhitungan cadangan. Nah, dari yang tadi sudah kita ukur homogenisasi, dilakukan densitas bauksit, kemudian di packing menjadi 2,5 kilo, itu dibawa menuju laboratorium. Untuk yang pertama ini ada oven ya di preparasi laboratorium itu, kemudian timbangan digital, wadah, roll crusher, kemudian ada pulverizer. Yang pertama tentunya harus menggunakan alat pelindung diri. Kemudian kedua ini menimbang berat sampel basah ya. Itu kurang lebih 5 gram. Kemudian ini sampel disimpan ke dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 12 jam
12 jam ini sudah memang ketentuannya. Kalau lebih dari situ, kristal aluminium itu akan rusak. Sehingga memang sudah ketetapannya. Kemudian penghancuran sampel dengan roll crusher hingga berukuran 3 mm. Karena walaupun tadi misalnya itu sudah menjadi krakal, masih ada yang besar-besar ukurannya, sehingga harus dilakukan lagi penghancuran sampel dengan roll crusher ini. Kemudian ada mixing dan quartering, ini dengan plastik ya, jadi di quartering manual, kemudian diambil 500 gram, ditetapkan lagi, karena biasanya saat ditimbang ini suka lebih gitu ya. Nah, kemudian dilakukan pulverizer hingga 200 mesh. Setelah itu di packing seperti ini. Nah, dari sini kita juga membagi sampel blanknya itu merupakan batu gamping, karena batu gamping itu yang paling sedikit aluminium. Sehingga apabila dalam sampel blank itu ada aluminium, maka analisisnya ini perlu dilakukan koreksi lagi gitu ya. Kemudian sampel ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu 150 gram sampel untuk dianalisis dan 350 gram untuk duplikatnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Boleh dilanjutkan dengan yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Tewestia materinya. Selanjutnya, narasumber kita yang kedua yaitu Kang Abraham yang akan menjelaskan mengenai eksplorasi di dunia industri. Kepada Kang Abraham dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Zalfa Nabila. Apakah suara saya terdengar jelas? Nah, kedengaran Kang, jelas. Selamat pagi, izin Pak Sabtanto, Pak Parpar, Pak Priyatna. Mungkin dari saya akan sedikit sharing-sharing ya terkait kerjaan geologis di industri pertambangan. Izin share screen ya. Mungkin PPT-nya sudah terlihat belum ya? Sudah Kang, sudah terlihat. Baik. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari Pak Sabtanto untuk sedikit sharing-sharing ya terkait apa sih peran geologis di eksplorasi pertambangan gitu. Mungkin ini dari saya, Abraham Bramintang Kawaro, junior geologis di tersebut Latar Detik Award. Jadi ada alamat sama sedikit informasi tentang saya. Saya asli dari Sulawesi Utara, pemohon kesaksian 2. Next. Pada tahun 2019 kita tahu bersama bahwa BPSDM itu bekerja sama dengan PPSDM Geominerba untuk mendirikan itu ya sekolah vokasi D3. Nah, namanya itu Politeknik Energi Pertambangan Bandung, di mana berdasarkan data angkatan 2018 untuk surveinya dari 132.600 yang bekerja di pertambangan, itu ada sekitar 78,5 juta orang atau 58%-nya itu untuk tingkat pendidikannya itu sangat rendah di bawah sekolah menengah pertama atau SMP. Em, untuk sekolah vokasi sendiri itu merupakan salah satu hal atau terobosan baru lah dari kerjasama antara BPSDM sama PPSDM Geominerba, di mana em, sekolah vokasi ini yang namanya tadi PEP Bandung itu menerapkan 70% praktikum dan 30% teori. Geologi sendiri atau teknologi geologi diploma 3 itu fokusnya pada eksplorasi mineral, batuan, dan batu bara.
Adapun em, apa skill-skill atau bekal-bekal dari PEP Bandung sendiri untuk membekali siswa atau mahasiswa-mahasiswanya itu mulai dari geoteknik, hidrogeologi, geoinformatika, agar supaya bisa dipersiapkan untuk nantinya di industri pertambangan atau pengembangan infrastruktur dan juga em, kebencanaan atau mitigasi bencana geologi. Ini saya ambil dari websitenya PEP Bandung. Oke, mungkin sedikit introduction ya, bahwasanya Indonesia sendiri memiliki 15 jalur metalurgi ini yang panjang, ada sekitar 15.000 kilometer. Nah, di sini ada dari Pak Theo van Leeuwen sudah mendelineasi prospek-prospek di Indonesia, mulai dari Sunda Bandar, Maratus Belt, Sulawesi Plutono Volcanic Arc, ada juga Nikel Laterit di Sulawesi, ada juga Papua yang terkenal dengan Freeport, Halmahera, dan masih banyak lagi. Nah, di sini saya mengutip dari Sabtanto ya, kalau nggak salah tahun 2020 ini ada map of small scale mining di mana ada banyak sekali tambang-tambang yang sudah eksis di Indonesia. Mulai dari tahun 1900-an itu sudah banyak eksplorasi dan juga sudah banyak yang sementara produksi mulai dari emas. Tadi juga ada bauksit ya yang di Kalimantan, ada batu bara, ada tembaga, sangat banyak. Sehingga pada Karli tahun 1994 itu memberikan PR lah kepada kita. Ada sekitar 7.000 kilometer itu yang sudah dieksplor dan eksploitasi. Masih ada setengahnya, kurang lebih 70%-nya itu masih belum dieksplorasi. Nah, itu mungkin jadi tantangan sama PR lah buat teman-teman sekalian untuk mengeksplor atau kita sebagai ahli geologi. Next di sini di tambang sendiri sangat identik dengan eksplorasi. Eksplorasi itu merupakan kegiatan yang budgetnya itu dalam tanda kutip sangat mahal. Dalam artian eksplorasi ini sangat penting dilakukan bukan untuk membuang dana ya, bukan untuk membuang dana atau misalnya meluncurkan dana yang sangat banyak untuk hal-hal yang tidak-tidak, tapi kita eksplorasi ini agar supaya kita meminimalisir kegiatan atau misalnya pengambilan keputusan yang pas. Seperti misalnya sebelum kita pemboran, kita harus apa dulu nih? Misalnya ada pertama itu ada area selection, target generation, target testing, detail exploration, dan ujungnya itu yaitu feasibility study dan paling mentoknya itu ya exploitation yang menghasilkan uang lah ekonomis. Nah, jadi yang pertama itu geologi ini sangatlah luas. Kita di mana ada area selection. Nah, area selection itu mulai dari remote sensing. Nah, itu kan sangat mulai dari secara regional, secara besar ya. Baru mulai dari remote sensing, random sampling, dari regional geological mapping dengan skala yang luas, sekitar 1:50.000. Ada field inspection, jadi kita ngecek lapangannya, kita melakukan stream sedimen, grab sampling, black sampling. Nah, itu em, merupakan kegiatan-kegiatan nih seorang geologis di pada saat tahapan eksplorasi area selection. Jadi mungkin teman-teman masih bingung nih kan, pasti apa sih ini namanya random sampling, grab sampling, stream sedimen, baru kayak gimana sih itu apa remote sensing suite, NDVI, Landsat 8. Mungkin juga saya rasa teman-teman dari teknologi geologi akan dibekali oleh semua nih yang ada di sini itu dari dosen-dosen yang sangat kompeten lah secara praktis. Jadi saya nggak ragu lah atau misalnya dari saya sendiri sangat merekomendasikan dan tetaplah menuntut ilmu untuk adik-adik atau rekan-rekan sekalian di PEP Bandung supaya apapun yang kita lakukan di sini atau apapun yang ada di tambang ini pasti teman-teman sudah belajar di kampus. Maksudnya bekal-bekal itu pasti akan ada. Nah, itu tadi balik di area selection.
di mana kita ada regional mapping, field inspection, random sampling, dan remote sensing. Selanjutnya itu target generation. Target generation itu kita sudah mendapatkan kan nih, area dari geological mapping itu 1 banding 50.000. Nah, itu sudah dapat nih misalnya areanya seluas ini nih, seluas ini. Nah, itu kita mulai melaksanakan geofisika eksplorasi, geokimia sampling, seperti grit soil, rich and spur, baru semi-detailed geological mapping. Maksudnya di sini kita zoom lagi nih area yang akan kita detailkan. Seperti misalnya yang awalnya masih luas, nah itu kita lebih detailkan lagi. Jadi agar supaya em, area tersebut prospek nggak sih? Jadi dari area selection itu kita masuk ke target generation itu untuk zoom in daerah yang misalnya prospek nih ada misalnya ditemukan apa pada saat regional mapping. Oh ternyata pas samplingnya itu dapat grade-nya lumayan nih. Nah itu kita areanya kita boundary lagi, dikecilkan lagi. Lalu lakukan geofisika eksplorasi, baru juga ada grid sampling, grid and spur. Selanjutnya setelah itu, nah yang tadi itu geofisika eksplorasi itu dalam skala luas ya, maksudnya dalam skala misalnya spasinya itu 400 meter, jadi spasi pengambilan titik-titik 400 meter. Nah, pada saat target testing, geofisika eksplorasi itu kita tetap masih jalankan dengan spasi yang lebih rapat untuk memperapat data. Maksudnya di sini semakin rapat data itu, nah itu akan semakin confidence untuk kita melakukan interpretasi. Ya, geologi itu apa ya, bukan ilmu pasti, tapi ilmunya abu-abu gitu. Makanya kita data itu sangat penting untuk supaya data-data yang kita dapat itu kita berapat. Nah, baru di target testing itu kita melakukan detail geological mapping dengan skala 1 banding 5.000. Nah, setelah itu, setelah sudah di mapping nih, nah, kita biasanya melakukan sampling-sampling seperti channel, ship sampling, dengan test pit. Tadi mungkin ada dari Kak Wistia ya tadi, mulai ada test pit. Nah, itu dilakukan sesuai dengan keperluan. Misalnya mau nyari bauksit ya silakan di test pit. Misalnya mau nyari kemenerusan urat kuarsa ya silakan di trenching gitu. Dengan syarat misalnya memotong strike-nya gitu. Baru setelah target testingnya itu kita ada scout drilling. Nah, setelah kita dapat dari sini nih, dari mapping-mapping skala skala 1 banding 5.000 yang zoom in, nah biasanya kita ada scout drilling. Scout drilling itu biasanya kita mencari singkapan yang paling menarik nih dengan grade yang tinggi, ekonomis, yang kiranya ekonomis. Nah, itu coba dibor tuh, dibor kan. Nah, setelah dibor itu biasanya bor itu kita kan dapat tuh batuan di bawah permukaannya dengan dapat data litologi, alterasi dan lain-lain lah. Nah, nantinya itu akan dijadikan geological study, maksudnya kayak kita pengambilan sampel ini, nah kita bisa tahu nih, oh ternyata di area sini bawah permukaannya seperti apa nih. Nah, setelah itu ketika kita sudah dapat geological study yang nantinya itu akan menghasilkan misalnya model endapan, model geologi, apakah itu porfiri, epithermal, ya seperti itu. Nah, baru selanjutnya itu ada detail eksplorasi. Nah, detail eksplorasi itu geofisika eksplorasi tetap masih dijalankan, tetapi relatif ya, relatif dalam artian spasinya itu kurang dari 100. Misalnya akan ada area yang masih bawah permukaan itu masih sangat apa ya tanda tanya. Itu kita tetap geofisik untuk mengguidance kita supaya apa kita melakukan pemboran itu ada targetnya gitu. Nah, setelah kita tadi sudah scout drilling di sini ya, scout drilling. Nah, ini ada infill drilling dengan spasi kurang dari 100 meter. Jadi kita bisa ada satu titik yang scout drilling sama sini satu titik scout drilling. Nah, kita infill di tengahnya untuk memastikan data itu betul enggak gitu. Data yang kita interpretasi misalnya ada urat bor sini nyambung nah antara dua bor. Nah, kita infill lagi untuk misalnya memastikan oh ini betul ada urat kuarsa gitu. Baru yang ketiga itu ada metallurgical test. Nah, itu biasanya untuk mengetahui nih, kayak kalau nggak salah itu adalah teman-teman dari angkatan 21 ya, kalau nggak salah itu ada tentang derajat liberasi, maksudnya bisa tahu nih misalnya di emasnya itu interlocking sama sulfide atau enggak, hal-hal seperti itu yang dilakukan dalam metallurgical test. Jadi selanjutnya itu ada block model. Nantinya ketika kita sudah dapat infill drilling, kita udah dapat nih model-modelnya di bawah permukaan seperti apa. Itu kita bikin block model.
Log model itu supaya bisa tahu lah teman-teman untuk di bawah permukaan ini gambarannya seperti apa. Apakah ini belok ke kiri, belok ke kanan. Nah, itu dari data bor yang kita hasil interpretasi. Ketika sudah ada log model, itu akan ada resource estimation atau estimasi sumber daya. Nah, estimasi sumber daya itu nanti berkaitannya sama dengan perhitungan cadangan atau perhitungan sumber daya yang nantinya itu nanti ekonomis apa enggak gitu. Nah, itu misalnya grade-nya sekian dengan tebalnya misalnya batu bara misalnya bukan batu bara, maksudnya nikel laterit misalnya tebalnya sekitar 10 meter dengan grade 1,8. Nah, itu ekonomis apa enggak gitu pada estimasi sumber daya. Nah, tahapan terakhir dari eksplorasi itu ya itu feasibility study atau studi kelayakan. Nah, di sini banyak sekali hal-hal yang harus dipertimbangkan. Bukan cuma sekedar hal geologi aja nih, tapi masih banyak lagi. Mulai dari pertambangan, geoteknik, metalurgi, enviro atau lingkungan, sosial, ekonomi, marketing, izin, dan terakhir itu namanya cadangan. Bukan lagi sumber daya. Beda kan resource sama reserve. Cadangan itu yang sudah siap ditambang. Sedangkan sumber daya itu masih dibilang misalnya, oh ini segini nih misalnya sumber daya ini, segini. Nah ternyata pas mau di cadangannya ya cuma sekedar sekedar jempol gitu. Kayak contohnya gitu lah. Jadi pasti itu si cadangan itu akan lebih kecil daripada sumber daya. Yang nantinya terakhir ya itu eksploitasi atau penambangan. Itu, itu mungkin singkatnya ya dari tahapan exploration sampai exploitation. Oke. Nah, mungkin yang pertama itu yang saya bahas di sini ada mapping ya. Teman-teman mungkin saya singgung terkait mapping, di mana mapping itu ada beberapa jenis ya. Ada regional mapping, semi-detail mapping, detail mapping, sama pit mapping. Di mana ada pun hal yang harus kita buat sebelum kita melakukan mapping yaitu ya base map. Base map itu paling penting. Base map itu dilengkapi dengan kontur, jalan, sungai, dan batas-batas administrasi lainnya atau informasi-informasi tambahan nih, terkait area yang kita mapping. Jadi seperti apa? Sebelum kita melakukan mapping, kita harus siapin nih area mana sih yang harus kita mapping dulu nih. Itu area mana yang harus kita mapping. Nah, setelah kita mapping, nah ada pun beberapa hal yang kita lakukan dalam mapping. Yang pertama kita deskripsi ya, itu sudah penting dari seorang geologi. Mulai dari litologi, alterasi, oksidasi, mineralisasi, dan arah jurus kemiringan. Jadi suatu batuan memiliki arah jurus, silakan diukur. Nanti ketika udah deskripsi, kita juga melakukan pengumpulan struktur geologi seperti strike di break plan sama bearing dan jenis-jenis struktur geologinya. Dan jangan lupa untuk teman-teman itu selalu sketch, ya sketch singkat gambar gitu kan. Itu penting itu untuk di lapangan. Kayak misalnya, oh ini singkapan nih di kanan ini. Nah, itu tuh di sketch tuh gambarnya. Nggak apa-apa, gambarnya mau jelek, apa itu sketch itu sangat penting nanti ketika di lapangan. Jadi saya kasih tahu kenapa sih sketch itu penting gitu. Nah, yang keempat itu foto area ya ini nih. Zoom innya seperti ini, zoom outnya seperti ini nih. Yang pada bagian kanan bawah itu zoom outnya. Singkapan gedenya gini nih. Ternyata zoom innya gini nih. Ada singkapannya, ada fracture gitu-gitu. Nah, jangan lupa nih foto sampel dengan nomor. Nah, ini nih. Nanti informasinya itu kan kita menampilkan informasi ketika presentasi seperti ini. Oh, ternyata sampel ini diambil dari sini nih. Di zoom outnya seperti ini. Nah, baru jangan lupa dilengkapi dengan sampel numbernya ya, karena itu penting, nomor sampel. Baru yang 6 itu ada marking point. Ya, gimana ya? Maksudnya kita udah jauh-jauh mapping, udah jauh-jauh ngambil sampel, tapi nggak ada koordinatnya itu, data itu akan hanyalah menjadi sampah, kasarnya seperti itu. Jadi, marking koordinat di GPS itu sangatlah penting. Dan jangan lupa sampel. Sampel juga itu sangatlah penting agar supaya kita membuktikan bahwa oh ternyata kita ngambil sampel titiknya di sini, sampelnya seperti ini. Tuh. Yang terakhir nanti outputnya itu ya fact map. Kenapa sih sketsa itu penting? Ya itu. Ini kalau nggak salah ini fact map. Contoh fact map di mana kita buat fact map ya coret-coret aja. Misalnya kayak litologinya apa, alterasinya apa, oksidasinya seperti apa, jenis batuannya apa. Ini fact map. Itu coret-coret pakai dimanapun itu masih pakai pensil warna, coret. Nah itu sketsa itu penting
oh ternyata di sini itu ada ini nih, nanti dituangkan dalam fake map nih. Gitu. Jadi dari base map yang kosong kita isi nih, kita isi dengan warna-warna geologi lah. Teman-teman sudah tahu sendiri. Gitu. Jadi nanti ya ujung-ujungnya yaitu cerita geological map, maksudnya membuat peta geologi. Jadi nanti ini warna-warnanya kita korelasikan. Oh ternyata hijaunya cuma segini, kuningnya segini nih. Oh ini orange-nya segini misal. Oke, next. Di sini ada drilling ya. Tadi ada terkait pemboran. Adapun beberapa hal yang harus kita monitor dan analisis secara real time dalam operasi pemboran, seperti setup rig, memastikan atau menjaga drilling direction, maksudnya arah pemboran, inklinasi kemiringan. Jadi kan kita ngebor ada arahnya tuh, berapa derajat ke inklinasi kemiringan bornya berapa derajat. Nah ini ya pada bagian kiri ini ada contoh setup rig. Nah, ini triknya ini miringnya berapa sih ini gitu. Nah, ini arahnya berapa sih? Soalnya kan kita ada target nih kita mau ngebor. Jadi kita ada target. Nggak semena-mena kita bor aja gitu kan. Nah, kita ada target nih. Setelah kita jaga, kita harus menjaga data kita. Nah, biasanya di perusahaan pertambangan itu menggunakan untuk menjaga itu menggunakan namanya downhole survey data. Nah, nanti itu yang kita perhatikan adalah meternya, azimutnya, inklinasinya. Nah, biasanya itu misalnya, oh ternyata di kedalaman 30, azimutnya 293. Misalnya pipa bornya ya kayak gini nih. Pada kedalaman 146, ternyata azimutnya ini 31. Nah, ini biasanya terjadi error. Nah, harus di monitor dan dianalisis seorang geologi ya, geologis itu di lapangan. Jadi, oh ternyata dilakukan pengukuran ulang nih. Bisa jadi di bawah sana itu ada batu yang nyendat gitu, ada nyangkut di pipanya sehingga alat itu pas turun nggak bisa diukur gitu. Pembacaannya error. Nah, untuk drilling sendiri kita akan mengenal beberapa drilling ya. Di sini ada air core, ada RC atau reverse calculation sama diamond drill dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tergantung nih teman-teman mau kebutuhannya seperti apa. Kalau mau murah, murah terus misalnya data yang kita perlukan kayak untuk mengetahui misalnya contoh-contohnya seperti bor air gitu-gitu kan. Kita ya udah air core aja gitu. Murah, rate-nya kecil, drillingnya cepat, baru outputnya itu cutting. Nah, biasanya dalamnya itu kurang lebih 150 maksimalnya. Nah, itu dia hasilnya itu soil atau hancuran-hancuran batuan. Nah, itu sampelnya itu akan terkontaminasi gitu. Ketika kita mau sampling, nggak bisa nih. Nah, sedangkan kalau RC, reverse circulation itu biasanya biaya murah. Dia ada rignya itu berukuran, alatnya berukuran dari kecil sampai besar. Nah, drillernya itu cukup cepat, laju pemborannya itu cukup cepat. Nah, dengan output itu cutting juga. Nanti rock chip, biasanya itu batu-batu kecil, hancuran. Nah, kurang lebih dalamnya itu bisa sampai 600 maksimal. Sedangkan untuk data geologi itu sangat kurang. Kenapa sih? Karena kan kita batuan. Nanti dia itu kecil-kecil. Nah, kita nggak bisa tahu nih batu ini ada di kedalaman berapa sih sehingga naik ke atas. Dia kan nanti sistemnya itu udara, dia pakai sirkulasi udara. Nanti dia sampai ke atas itu batuan. Kita nggak bisa tahu nih batu ini dari kedalaman berapa gitu. Nah, dan bisa jadi kontaminasi sampel gitu ketika kita mau melakukan sampling. Biasanya digunakan RC ini untuk di pit gitu. Kita mau sudah mengetahui dulu sih model geologinya untuk memastikan aja nih. Nah, itu biasanya per 1 meter dia running, cek, Pak ambil sampelnya, Pak. Nah, dari ambil sampelnya, kita cek, oh ini batunya ini, deskripsi. Baru yang terakhir itu diamond drill ya. Diamond drill ini terkenal atau pemboran eksplorasi itu sangat mahal ya dengan menggunakan diamond drill. Itu sangat mahal. Dia itu biasa menggunakan rig kecil, ada juga rig besar. Nah, untuk pemboran itu slow dalam artian lambat. Misalnya 1 hari itu cuma 20 meter majunya gitu. Nah, outputnya itu core gitu, batuan. Ini nih, outputnya core. Yang dikirim oh ini core. Jadi informasi geologi meter per meternya itu kita dapat semua nih teman-teman. Dengan maksimal kedalaman biasanya yang saya lihat itu ada yang 2 sampai 2000 meter. Kita dapat good geologi data, maksudnya geologi data geologi yang akurat, mantap nih maksudnya. Kita dapat batunya, meter per meter, senti per senti itu kita dapat. Nah, sampelnya itu biasanya tidak terkontaminasi, gara-gara kan dalam bentuk core. Kita bisa break sampel-sampelnya nih. Itu. Selain itu kita juga melakukan
menjaga core recovery. Maksudnya kayak misalnya nih, ternyata dia ngebor nih, 1 meter, 1 meter. Ternyata core-nya cuma dapat 70 cm nih. Nah, itu harus diukur tuh. Ini namanya ada core recovery monitoring. Kayak gini kan. Nah, dia runningnya 150, 1,50 m. Core-nya itu 1,45 m. Berarti dia kehilangan 5 cm nih. Gitu. Kedalamannya itu dari meter 4 sampai meter 6 gitu. Ya, begitu juga seterusnya. Kita harus pantau ini, monitoring core recovery-nya. Nah, setelah itu kita juga melakukan core orientation mark. Jadi ini nih, garis-garis merah ini nih. Ada garis merah di situ. Nah, itu untuk nantinya bisa kita mengetahui, oh ternyata si garis merah ini top dari bor. Kita kan bor gini nih. Garis merah itu atas, bagi bagian atas bor itu. Jadi ketika dia ngebor itu si garis merah itu tetap ada bagian atas. Jadi kita bisa mengetahui nih arah laminasi, arah foliasi. Jadi kita bisa tahu, bisa diukur nih strike depth-nya gitu. Jadi di bawah permukaan itu bisa kita ukur. Nah, ada juga namanya RQD kan untuk geotek. Nah, di sini saya ada dari Avosit Mining tahun 2010, ada sedikit penuturan geotek, cara ngukurnya gimana, di mana core loss itu atau CL itu running dikurang ini jumlah core, panjang core-nya. Jadi kayak tadi ini, jadi run-nya misalnya 150, core-nya 145, berarti dia itu core loss-nya itu 5 cm itu. Gitu. Baru untuk core recovery-nya itu ya itu dikali 100%, nanti recovery-nya berapa persen. Baru untuk RQD-nya itu seperti ini rumusnya, 1 tambah L2 per S dikali 100%. Nanti bisa dapat nih RQD-nya seperti apa. Baru ya kita tidak luput juga untuk mengingatkan bahwa proyek ini kan proyek geologis, proyek dari geologi. Nah, kita harus tetap mengingatkan nih di perusahaan pertambangan kita health, safety, and environment. Maksudnya kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan. Di sini ada sedikit foto gimana sih kita mereklamasi area pemboran dengan menanam sesuatu gitu. Nah, itu sangatlah penting. Setelah kita, oh maaf tadi ada yang terlewat. Di sini sebelum kita melakukan setup rig, kita itu biasanya menitik. Jadi kan kita pakai plan-nya itu di ArcGIS, Micromine. Nah, itu plan-nya itu harus di RTK, maksudnya di real time. Jadi patok pakai GIS secara akurat gitu. Baru kita set up rate gitu biar supaya kita kan memiliki target nih di bawah permukaan, jadi kita harus tahu nih titik yang kita ambil di mana gitu. Baru ini saya mengingatkan, bukan ingatkan sih, ngasih tahu aja, ini namanya core box. Core box itu tempat sampel dari diamond drill tadi. Ini dari top atasnya, ini pada bagian atas itu yang ada top, bottomnya di bagian bawah, dia dari kiri ke kanan. Nah, ini namanya ini core block. Biasanya dia catat ini from-nya berapa, dia kan 1 kali running biasanya dari sini ke sini, jadi itu running, satu running. Nah, ternyata dari meter 100 sampai meter 101 misal, berarti 1 meter nih core-nya ini nih itu. Jadi dia block, core block itu batas-batas si from to-nya. Ini namanya orientation mark, ya itu tanda tadi. Itu untuk drilling ya. Saya kenalkan sekilas terkait drilling. Baru ada pun apa ya, job desk geologi nih di core set. Jadi kan sampel itu udah sampai di dari drilling. Nah, geologi itu sangat banyak kerjaan nih di core set nih. Biasanya itu mulai dari core transportation atau dari rig itu, dari lokasi pemboran kita harus pindahin nih si core itu ke core set atau tempat. Terus ini nih rak-rak sampel, kita harus manajemen si core set ini. Jadi misalnya, oh hole A, misalnya hole A, nah itu tempatnya di sini nih, biar supaya terkontrol. Data itu tetap kita simpan di core set gitu. Nah, baru kerjaan geos yang sering teman-teman dengar mungkin namanya logging, ya deskripsi. Ya ini mulai dari meter 1 sampai meter berapa ini. Meter 1, misalnya ini meter 1 sampai meter 90. Oh ini beda batuan nih, beda batuan. Ini kan kelihatan nih warnanya. Nah itu tetap break misalnya untuk disampling nanti. Ini kan beda batuan, kita cek. Nah, terus em, ada alpha beta measurement atau tadi tuh yang kita pakai ada topnya ini nih kita ukur. Jadi kita namanya ini core rocket launcher untuk
mengasumsikan itu sebagai bor gitu. Jadi dengan kemiringan berapa, kemiringan berapa, arahnya berapa. Nah, kita seolah-olah seperti melihat sikapan. Itu kita pakai alat bantu kan, papan untuk diukur secara independen. Seperti itu. Ada juga alfa beta, pengukuran alfa beta dilakukan dengan ada itu namanya orientator. Terus kita melakukan sampling. Sampling ada juga maksus untuk mengetahui magnetic susceptibility-nya. Nah, ada juga sampling, seperti sampling densitas. Jadi kan setiap batuan itu memiliki apa ya? Kalau kita kasarnya itu berat, tapi kan namanya densitas nih. Nah, densitas itu nanti akan mempengaruhi volume. Nah, gitu. Jadi densitas kayak misalnya teman-teman pegang batu abu kumis nih sama batuan granit, gerata berat yang granit kan, walaupun itu sama-sama batu gitu. Karena itu memiliki densitas yang berbeda. Nah, kita sampling densitas, baru asai. Asai itu untuk mengetahui kadarnya berapa sih? Kayak emasnya berapa, nikelnya berapa, seperti itu. Adapun sampling-sampling lain seperti petrografi dan mineralografi untuk studi nih. Untuk studi kita melihat mineralnya seperti apa. Ini dalam praktis ya. Untuk nanti kita compile nih, oh ternyata kenapa sih misalnya asainya tinggi nih. Misalnya asainya si AU-nya emasnya itu ada di 12 ppm. Oh, pas kita di mineralografi, oh ternyata itu ada fine grain gold di dalam tuh. Nah, ada emas di dalamnya ya. Wajar aja gitu. Nah, untuk petrografi itu untuk mengetahui batunya. Sedangkan untuk mineralografi, mineral logam atau mineral biji. Gitu. Baru kita pastikan juga nih, sampel itu tidak terkontaminasi. Jadi setelah kita logging, kita break nih sampel-sampelnya nih. Untuk di sampling assay kan, setelah itu kita pastikan sampel itu tidak terkontaminasi. Supaya pas masuk lab, kita kawal terus nih sampel nih. Itu kan nanti jadi data kita. Gitu. Nah, tidak lupa juga kita setiap di pekerjaan di tambang itu kita selalu melakukan P5M atau percakapan 5 menit di sini namanya. Nah, itu mengingatkan kesehatan keselamatan kerja. Jadi kayak misalnya kan di sini kita bekerja dengan tim ya, tim. Kita mengingatkan bahwa Pak, ini pengangkatan core itu bahaya. Maksudnya salah satu bahaya kayak misalnya jatuh, itu ketimpa itu berat itu lumayan ya fatal gitu. Nah, kita kan datang bekerja sehat, kuat, pulang juga seperti itu. Jadi kita membudayakan P5M itu jadi percakapan 5 menit sebelum bekerja pagi-pagi itu sangatlah penting. Itu hal sepele, tapi nggak boleh disepelekan gitu. Ini contoh kalian. Jadi kita menyampaikan asli ini nanti bisa ada insiden ini tolong dilaporkan itu. Baru next, nah ini ada sedikit apa ya, other activities of geologist di sini ada logging, di sini ada sampling, ini kan. Di sini ada P5M tadi tuh, tapi di lapangan nih. Ada cek singkapan, ini ada pit mapping. Nah, ada mineral nih, dendritik mangan. Nah, di sini ada kita melakukan trenching, trenching urat atau misalnya trenching apa gitu. Kita melakukan di lapangan. Nah, di sini kita pengambilan sampelnya seperti ini. Nah, mungkin ini sedikit closing atau kesimpulan. Geologis itu sangat dibutuhkan nih di industri pertambangan, mulai dari hulu ke hilir. Nah, peran geologis itu dalam industri sangatlah besar. Seringkali juga ada yang menyebut geologis itu sebagai ujung tombak perusahaan. Kenapa sih ujung tombak perusahaan? Ya dari awal kita mulai dari hutan belantara, kita masuk tuh, kita masuk, nah, itu geologi tuh yang masuk cari-cari batu, cari-cari tanah. Nah, sehingga geologi itu masuk dalam dari core bisnis perusahaan biasanya. Jadi tiga pilar besar di perusahaan, geologi, pertambangan, sama metalurgi atau proses plant. Nah, geologi sendiri itu masih tetap eksis nih dari awal eksplorasi hingga penambangan. Jadi teman-teman nggak usah pikir, wah nanti udah selesai eksplorasi, geologis nggak bisa dipakai nih nanti dikemanain, wah ini bahaya ini nggak gitu. Jadi geologis itu masih tetap memonitoring nih di tambang itu. Job desk itu mulai dari mapping, pemetaan, pemboran, drilling, dan juga grade control. Nah itu grade control itu seorang geos gitu. Jadi dari dari pit yang mau ditambang sampai di kapal atau misalnya sampai di stockpile, nah itu yang kontrolnya geos tuh. Jadi yang kontrol kadar, oh nanti geos yang ngasih ke mining nih, teman-teman mining. Oh Pak nanti em, untuk ngambil kadar yang high grade daerah sini ya. Nah, tapi itu dibuat dalam satu peta, jadi secara sistematis gitu. Jadi teman-teman bisa
apa hmm, mengontrol kadar itu dari ditambang. Jadi kan sama aja kita nih udah bikin eksplorasi susah-susah, udah bikin blok modelnya, udah ngebor, udah bikin blok model, tapi pas ditambang itu acak-acakan. Nah itu yang bahaya tuh. Jadi tetap perlu geologis tuh untuk grade control, kontrol kadarnya. Gitu. Ini sedikit foto ya teman-teman dari PRP Bandung sama Pak Ernowo pada bagian kanan ini. Nisa, Ayu, Nisa, Kak Fasya. Mungkin itu dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Jika ingin bertanya, dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Abraham atas materinya. Selanjutnya, narasumber kita yang ketiga yaitu Kang Renaldi yang akan menjelaskan mengenai estimasi sumber daya bauksit. Kepada Kang Renaldi, dipersilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Izin Pak Sertanto, Pak Priyatna. Di sini saya akan memaparkan materi tentang estimasi sumber daya bauksit dari data test pit menggunakan metode inverse distance weighting atau IDW. Perkenalkan, nama saya Renaldi Ditya dari Teknologi Geologi Angkatan 2021. Kemudian ada 3 outline pembahasan di sini. Yang pertama ada dasar teori, kemudian ada pengembalian data, yang ketiga ada pengolahan data. Nah, dasar teori yang pertama itu ada estimasi sumber daya. Estimasi sumber daya adalah estimasi dari biji endapan mineral, yang mana bagian dari perhitungan cadangan, yang merupakan hal yang paling vital sebelum dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu perhitungan cadangan itu sendiri, yang mana akan dievaluasi apakah endapan mineral tersebut layak untuk dilanjutkan ke tahap eksplorasi selanjutnya, menurut Hidayat 2005. Nah, di sini ada rumus perhitungan sumber daya untuk bauksit. Yang pertama itu untuk mencari volume, itu luas area meter persegi kali ketebalan. Terus kemudian mencari tonase dari density bauksit, ton per meter kubik dikali dengan volume bauksit itu menghasilkan tonase. Kemudian untuk mencari sumber dayanya, eh, tonase itu dikalikan concretion factor karena di bauksit ini yang dihitung tuh hanya yang IO2O3 yang berada di kompresinya. Jadi harus dikali dengan compression factor. Kemudian sumber daya baukitnya itu yang di atas cut off grade. Nah, di sebelah kanan ini ada klasifikasi sumber daya, ada tereka, terunjuk, dan terukur. Kemudian kalau untuk cadangan itu ada terkira dan terbukti. Nah, kalau dari terunjuk ini bisa jadi terkira, dan terukur juga bisa jadi terkira, jadi cadangan terkira. Nah, yang dari cadangan terkira bisa jadi ke sumber daya terukur. Kemudian yang terukur juga bisa jadi terbukti. Nah, untuk di sumber daya mineral ini berbeda dengan batu bara karena untuk naik ke tingkat tahapan sumber daya terukur dari terunjuk terukur terkait tertunjuk itu tingkat keyakinan geologinya. Kalau misalkan pada batu bara kan ada ketentuan jaraknya, jarak spasi bornya. Kalau di eh, mineral itu tingkat keyakinan geologinya. Jadi mau spasi spasi antar pengeboran jarak 25 meter, tapi kalau tingkat keyakinan geologinya rendah, itu bisa jadi tidak naik menjadi tertunjuk, tetap tereka. Kemudian untuk menjadi cadangan ini eh, banyak faktornya, yaitu eh, penambangannya, metalurginya, keekonomiannya, pemasaran, legal, lingkungan dan sosial dan pemerintahannya. Kemudian ada faktor kompresi. Dalam perhitungan sumber daya bauksit dibutuhkan juga faktor kompresi. Karena sumber daya bauksit ini yang diestimasi adalah wash bauxitnya. Karena yang diuji kadar C-nya juga yaitu wash bauxitnya yang sudah dicuci. Nah, faktor kompresi ini merupakan perbandingan antara jumlah total bauksit mentah atau kotor dengan jumlah bauksit yang telah dicuci atau bersih. Batasan ini akan menentukan jumlah bauksit mentah yang tersisa setelah proses pencucian. Ini ada rumus untuk mencari compression factor dari suatu sampel, yaitu berat bersih dibagi dengan berat kotor dikali 100, itu hasilnya persen. Ini ada contohnya, ini ditimbang berat kotornya 24,2 kilo, kemudian ini berat bersihnya setelah dicuci 14,1 kilo, kemudian dimasukkan ke dalam rumus
14,1 dibagi 24,2 dikali 100 menjadi 58,26%. Ini hasil compression factor dari sampel contoh ini. Kemudian ada komposit. Nah, prinsip komposit kadar itu pada mineral adalah suatu cara untuk menghitung rata-rata kadar mineral dari sejumlah sampel yang berbeda ukuran dan lokasinya. Komposit kadar dapat digunakan untuk menaksir cadangan mineral, membedakan distribusi ruang kadar, atau melakukan analisis statistik. Jadi komposit kadar itu dari data test pit atau lubang bor itu kan ada beberapa sampel, sampel A, sampel B, sampel C, misalkan di boksit nih. Nah, tujuan komposit kadar itu dalam satu titik test pit itu menjadi satu nilai. Jadi dirata-ratakan dari semua sampel yang berada di satu titik test pitnya. Ini di sini ada rumusnya. Yang pertama itu kadar dari misalkan sampel A dikali dengan ketebalan sampel A itu sendiri ditambah dengan kadar sampel B dikalikan dengan ketebalan sampel B dan seterusnya itu dibagi total kedalaman dari si test pit itu sendiri atau di lubang bor itu sendiri itu menjadi akan menghasilkan komposit kadar dari satu titik test pit itu. Kemudian ada cut off grade. Nah, COG ini adalah tingkatan di mana suatu deposit dapat ditambang secara ekonomis dan menentukan titik potong pengeboran yang mana tidak dapat digunakan dalam tidak dapat digunakan dalam sumber daya. COG ditentukan oleh biaya penambangan deposit dan harga penjualan komoditas yang mendasarinya. Semakin tinggi biaya penambangan, maka semakin tinggi nilai cut off-nya. Sedangkan semakin tinggi harga komoditas, maka semakin rendah nilai cut off-nya. Nah, nilai COG ini bisa dari rata-rata kadar komposit dari bauksit atau juga bisa dari nilai pasar Al2O3-nya atau bisa juga dari permintaan pabrik dari yang bayarnya. Kemudian ada metode IDW atau inverse distance weighting. Nah, metode ini adalah salah satu metode penaksiran dengan pendekatan blok model yang sederhana dengan mempertimbangkan titik di sekitarnya. Asumsi dari metode ini adalah interpolasi akan lebih mirip pada data sampel yang lebih dekat daripada yang lebih jauh, bobot atau weight yang akan berubah secara linear sesuai dengan jaraknya dan data sampel. Nah, ini ada contohnya. Ini misalkan titik yang akan diinterpolasi. Ini ada tiga nilai titik di sekitarnya. Misalkan di sini ada nilainya 50, di sini 30, di sini 52. Jaraknya ini berbeda-beda yang dari sini ke sini 4, sini ke sini 2, dari sini ke sini 6. Nah, ini ada rumusnya untuk mencari nilai si yang akan kita interpolasi ini, yang akan kita cari. Yaitu dengan cara nilai nilai eh, nilai titik A ini per jarak, yang B juga per jarak, nilai titik C juga per jarak, kemudian dibagi satu per jarak dari antara titik itu ditambahkan. Ya, ini ketemu hasilnya 39,5. Ini contoh interpolasi IDW. Kemudian ada eksplorasi bauksit. Nah, pemilihan metode eksplorasi didasarkan atas bentuk, ukuran, dan posisi endapan yang sangat terkait dengan genesanya. Endapan bauksit yang ditemukan di Indonesia, tepatnya di Kalimantan Barat, berupa bauksit laterite yang dicirikan oleh zona pelapukan bauksit yang berwarna kemerahan dan relatif lunak. Ketebalan lapisan bauksit rata-rata terletak dekat permukaan dan tidak lebih dari 20 meter. Berdasarkan hal tersebut, metode yang paling cocok itu yaitu test pitting atau sumur uji. Nah, ini keunikan di bauksit ini untuk mencari data bawah permukaan itu tidak dengan pengeboran. Ya, karena endapannya dekat dengan permukaan, jadi hanya dengan test pit saja sudah bisa ketemu data bawah permukaannya. Ini ada masuk ke pengambilan data, ada beberapa data yang dibutuhkan untuk estimasi sumber daya ini. Nah, di sini ada base datanya untuk pemodelan. Yang pertama data Collar, yaitu berisikan test pit ID atau ID dari test pit itu sendiri, koordinat X, Y, dan Z, dan juga total kedalaman. Data ini didapatkan dari hasil survei titik test pit menggunakan total station atau GPS geodetik. Kemudian ada data survei, ini berisikan tentang TPID, total kedalaman, deep, dan azimut. Data ini didapatkan dari pembuatan test pit atau pengeboran. Selanjutnya ada data geologi, berisikan TPID from to lapisan bauksit itu. Kemudian ada data litologinya. Kalau misalkan dari atas kan ada from to-nya latosol, kemudian from to-nya bauksit.
Data ini didapatkan dari hasil logging test bed. Kemudian ada eh, data assay. Data assay ini berisikan TPID, form to eh, zonanya, kemudian kadarnya. Di bauxit ini biasanya mengujinya ada 4 kadar, yaitu TSiO2, RSiO2, AO2O3, dan TiO2. Oh, ada 5, satu lagi Fe2O3. Data ini didapatkan dari hasil analisis XRF. Setelah dipreparasi itu dibawa ke lab dan dianalisis XRF, keluar data assay. Kemudian data topografi. Data ini merupakan data permukaan yang berupa kontur yang bisa didapatkan dari hasil foto udara menggunakan drone, bisa juga survei topo menggunakan TS atau RTK, dan juga bisa menggunakan DEMNAS. Tapi untuk lebih detail, bagusnya pakai drone atau survei topo. Ini ada data-data untuk estimasinya. Yang pertama ada kadar komposit untuk IDW, kemudian ada density wash bauxit, yaitu 1,8 gram centimeter kubik atau 1,8 ton per meter kubik. Ini berdasarkan studi internal PT Antam. Kemudian ada faktor kompresi. Faktor kompresi ini didapatkan eh, pada saat semua sampel itu dirata-ratakan CF-nya. Itu dapat rata-rata compression faktornya, itu yang akan kita kalikan. Kemudian ada logging test bed. Nah, ini untuk mendapatkan data geologi dan data survei itu kita dapatnya dari sini, dari logging test bed. Pertama tuh pengambilan sampel biji dilakukan pada dinding utara lubang uji. Jadi pada lubang test bed ini di sebelah utaranya yang akan kita ambil. Kemudian dengan menggunakan metode pengambilan sampel saluran, yaitu menggunakan palu geologi. Dimensi salurannya itu 20 cm, 20 cm, 20 cm lebarnya, 10 cm tebalnya, dan 200 cm panjangnya ke bawah, kedalamannya. Ketebalan bijinya minimal 0,5 meter. Jika kurang dari 0,5 meter, maka dianggap sebagai blanko test bed. Jadi kalau zona zona bauxitnya kurang dari 0,5 meter, itu dianggap sebagai blank. Kemudian setiap 1 meter, sampel dimasukkan ke dalam satu karung. Jadi per 1 meter kedalaman sampel boksit ini dimasukkan ke dalam satu karung. Biasanya seberat 32 kilo. Kemudian ini ada hal-hal yang penting untuk dicatat, yaitu yang pertama koordinat lubang uji, kode lubang uji, ketinggian lubang uji atau kedalamannya, kemudian deskripsi biji, tanggal penggalian dan tanggal samplingnya, penggali lubang, dan pemilik tanah. Nah, selanjutnya setelah semua data telah terkumpul, lanjut pemodelan menggunakan aplikasi Surpak. Yang pertama itu memasukkan, menginput base data, semua base data, yaitu geologi, polar, survei, dan assay. Ini dimasukkan semua, menjadi hasilnya menjadi titik-titik, dan ini kalau di Zoom tuh ada apa, hasil dari kolom kolom test bed-nya. Ini ada 73 titik test bed. Kemudian di-input topografinya, surface-nya. Jadi seperti ini, menjadi nempel dengan eh, titik-titik test bed ini. Selanjutnya, membuat string untuk menghubungkan antar lapisan, menghubungkan antar latosol dengan latosol, bauxit dengan bauxit. Ini otomatis menggunakan aplikasi Surpak. Bisa juga manual. Kemudian dari string ini menjadi DTM atau menjadi layer lapisan. Jadi dijadikan layer. Kemudian DTM to solid. Nah, ini asalnya layer 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 misalkan layer latosol, layer bauxit. Ini jadi solid, jadi padat, jadi solid. Terus kemudian dari solid ini dibuat blok model untuk perhitungan estimasi nantinya, perhitungan sumber dayanya. Blok model ini yang saya pakai ini ukurannya X-nya 5, Y-nya 5, dan Z-nya 1. Jadi seperti ini. Kemudian blok blok model ini belum terpotong oleh topografi, kemudian dipotong di constraint to topo. Jadi keluarlah bentuk blok model seperti ini di area penelitian saya. Kemudian setelah pemodelan itu jadi, dilanjutkan dengan perhitungan sumber daya. Yang pertama itu perhitungan komposit kadar menggunakan aplikasi Surpak. Eh, Selanjutnya komposit kadar diinterpolasi pada area yang akan diestimasi menggunakan metode IDW atau inverse distinct weighting. Nah, setelah itu kadar yang di bawah cut off grade akan dihilangkan. Cut off grade ini tadi bisa dilihat dari permintaan pabrik, kemudian rata-rata dari
kadar Al2O3-nya dan juga bisa dari lihat nilai pasar cut off rate ini. Nanti yang di atas cut off rate bakal tetap muncul, yang di bawah cut off rate akan hilang di modelnya itu. Kemudian pembagian kelas berdasarkan range kadar. Jadi setelah dihilangkan yang di bawah cut off rate, dibagi beberapa range kelasnya. Misalkan kadar AL2O3-nya 15, kelas pertama kadar AL2O3-nya 15 sampai 25%. Kemudian kelas keduanya 25% sampai 35%. Yang ketiganya 35% sampai 50%. Contohnya seperti itu. Itu pembagian kelasnya. Nanti perhitungan volume menggunakan aplikasi Urpak ini berdasarkan kelasnya. Jadi kelas pertama itu punya volume sendiri, kelas kedua punya volume sendiri, kelas tiga juga punya volume sendiri. Nah, setelah itu volumenya dikalikan dengan density, semuanya dikalikan dengan density menghasilkan tonase. Nah, setelah semuanya udah dikalikan, tonasenya dikalikan dengan rata-rata concretion factor pada semua kelasnya. Nanti muncul kelas A berapa ton, sekian ton, kelas B sekian ton, kelas yang C sekian ton. Nanti bisa ditotalin sumber dayanya berapa. Eh, Seperti itu. Terima kasih. Kembalikan ke Zalfa. Baik, terima kasih kepada Tewestia, Kang Abraham, dan Kang Renaldi yang telah menyampaikan materi yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambah pengetahuan baru. Selanjutnya yaitu sesi diskusi selama 30 menit. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dapat raise hand atau menulisnya di kolom chat. Diingatkan kembali, bagi yang ingin bertanya, bisa raise hand atau menulisnya di kolom chat. Pasti. Baik, kepada Bapak Priyatna, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Sabranto sudah diundang pada acara ini dan terima kasih kepada tiga pembicara ya dan semua yang hadir. Ini menurut saya sih kegiatan sangat bagus ya. Eh, Pertama saya komentari dulu dari sisi acaranya bagus sekali. Jadi teman-teman yang sudah praktik kerja di lapangan ataupun Pak Kak Bram yang sudah memang bekerja di industri ya sudah bisa berbagi pengalaman. Nah itu pertama ya selamat. Anda layak dapat bintang. Ya, untuk menyemangati semua pembicaraan ke depan nanti mungkin bisa diperluas dan lebih sering ya. Nah, itu. Kemudian tadi juga saya juga eh, salut juga ini. Pertama tadi saya lihat juga Westia bicara tentang kimia banyak sekali termasuk ikatan-ikatan kimia ya. Ikatan kimia, ada ikatan ion, ada ikatan kovalen, ada ikatan logam ya. Tadi Westia menceritakan terkait dengan bauksit itu ke jenis ikatan apa. Kemudian yang ingin saya tanyakan ke Renaldi nih, Renaldi ya. Itu tadi saya lihat ada faktor. Selamat juga nih kepada Renaldi ya. Eh, saya udah dengar juga dari ini, dari mamahnya lewat istri saya. Kemudian tadi saya mendengar ada faktor konkresi ya.
untuk mendapatkan faktor konkret itu dari literatur atau menghitung sendiri. Nah, ini karena kalau hanya satu sampel saja mungkin kurang ya. Nah, itu biasanya diambil dari database yang cukup banyak saya kira ya. Sehingga satu lokasi itu bisa langsung dikalikan untuk mengetahui kandungannya ya. Karena tadi ada berat bersihnya dikurangi dengan berat sampel yang dibawa. Silakan kepada Renaldi ya untuk menjelaskan lagi bagaimana mendapatkan nilai konkresi faktor itu. Izin menjawab, Pak Apri, untuk mendapatkan faktor konkresi atau konkretion faktor itu diuji setiap sampel dari setelah preparasi pencucian itu sampel crude-nya itu ditimbang, setiap sampel semua sampel ditimbang, kemudian setelah dicuci bersih, terus dikeringkan lalu ditimbang kembali itu sebagai berat bersihnya. Itu semua sampel ada datanya. Kemudian kalau ditanya eh, sampel mana saja yang dirata-ratakan itu eh, karena saya akan mengestimasi daerah yang area penelitian saya. Jadi sampel yang hanya di area penelitian saya saja, Pak, yang dihitung conversion factor dan dirata-ratakan conversion faktornya, Pak. Begitu, Pak. Baik. Jadi bisa saja mungkin kalau sudah mendapatkan beberapa titik sampel, mendapatkan angka faktor konkresinya, bisa juga terlangsung dihitung ya dikalikan dengan eh, di sampel jumlah sampel beratnya berapa gitu ya masanya bisa diperkirakan berarti itu dengan mengalihkan langsung ya. Kalau misalkan satu areal itu kita sudah ambil beberapa sampel titik nanti untuk mengetahuinya setiap timbangan kalau begitu nggak ya rata-ratanya. Jadi kalau itu kan menghitung satu persatu. Nah, jadi kita memperkirakan begitu dapat sekian sampel bisa saja mungkin dikalikan langsung ya perkiraannya. Gitu bukan maksudnya Reali? Iya bisa saja, Pak, di Hmm, rata-rata. Kira-kira iya, rata-ratanya. Bisa. iya, oke, makasih. Sama-sama, Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Kelvin, Teknologi Metalurgi 2023. Izin bertanya, Kak, saya dari Metalurgi 2023. Kak, misal pada saat perhitungan pengolahan pernah terjadi kendala atau terjadi kesalahan data, kalau misalnya pernah, apa tindakan Kakak untuk mengatasinya, Kak? Izin jawab, siapa Kelvin? Untuk kendalanya itu yang paling sering tuh untuk perhitungan sumber daya itu pada datanya sebenarnya. Karena kita dikasih data itu atau kita mendapatkan data itu kan datanya tuh dalam satu Excel tidak dibagi-bagi. Nah, sedangkan kalau software tuh memintanya tuh dibagi-bagi datanya ada Polar, Survei, Geologi dan Say. Nah, di saat kita memisahkan data itu kadang kita nggak fokus atau gimana, jadi kebalik-balik, kemudian salah salah input, bla bla bla. Jadi kesananya tuh bakal error, nggak akan bisa dimodelin gitu. Jadi kita harus balik lagi ke awal untuk ngebenerin base datanya. Paling sering sih di situ di data base datanya. Kalau udah base datanya aman, kesananya cukup mudah sih. Kasih. Baik, terima kasih Kang Renaldi untuk jawabannya. Silakan bagi yang ingin bertanya lagi, bisa raise hand atau mau ketik pertanyaan di kolom chat. Baik, kepada Putri Rindu Bunga Kasih, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Eh, izin bertanya mungkin nanti bisa dijawab oleh Kang Renaldi atau dari Kak Westia. Tadi kan Kang Renaldi bilang kalau pengambilan sampelnya itu di bagian test pit yang sebelah utara. Mungkin bisa dijelaskan kenapa alasannya mengambilnya di sebelah utara, dinding utara. Terima kasih.
Izin menjawab, Rindu. Kenapa diambil dari sisi sebelah utaranya? Karena si tes pit itu dibuatnya eh, tidak asal-asalan kayak dari barat ke timur dari utara ke selatan jadi seragam semua dari utara ke selatan semua. Nah, kemudian kenapa yang utaranya yang diambil? Karena eh, supaya nanti datanya akurat karena yang diukur nantinya yang diukur oleh alat GPS geodetik atau TS tuh untuk tahu koordinat si pengambilan sampelnya itu di dinding sebelah utaranya. Jadi semuanya mengambilnya di dinding sebelah utara. Jadi nggak beda-beda gitu, nggak sebelah selatannya ada yang utara, di biar seragam semua. Mungkin Westia ada mau nambahin? Ya, tambahan sedikit, katanya cerita dari dulu geologis. Jadi pernah ada inspeksi, terus eh, ternyata dari pekerjanya itu kan asal ya ngambil sampelnya. Jadi yang di barat, utara, timur, barat, utara. Jadi ngasal gitu ya. Akhirnya dibuat peraturan supaya utara semua gitu. Begitu. Terima kasih Teh, Kang. Sama-sama. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Rahajang Teknologi Geologi 2022. Izin bertanya untuk Kang Renaldi, kenapa untuk blok model X-nya itu 5, Y-nya 5, tapi Z-nya 1? Untuk Kang Renaldi dipersilakan menjawab. Ya, izin menjawab. Sebenarnya itu ukuran 551 itu udah jadi standar untuk khususnya di laterit. Jadi kenapa Z-nya satu itu karena kalau blok model Z-nya terlalu besar, ikutan 5 juga, jadi nanti setiap ada undulasi atau morfologi yang curam gitu akan terlalu terjal nanti jadinya bloknya. Jadi Z itu dibikin satu, jadi dibikin mulus nantinya untuk kenaikan apa elevasi atau penurunan elevasi, jadi terlihat mulus. Dan itu juga merupakan standarnya seperti itu. Makasih. Terima kasih Kang Renaldi atas jawabannya. Baik, jika ingin ada ditanyakan lagi, silakan raise hand atau mengetik pertanyaan di kolom chat. Baiklah, mungkin pertanyaan dari Rahajan tadi menjadi pertanyaan terakhir di sesi diskusi kita pada pagi kali ini. Sebelum mengakhiri kuliah tambahan pagi ini, kita akan melakukan sesi dokumentasi yang akan saya pandu. Teman-teman dapat mengaktifkan kameranya dan akan dibantu pengambilan gambar oleh operator. Baik, saya akan hitung dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Baik, 1, 2, 3. Baiklah, sekian kuliah tambahan kita pada pagi hari ini. Saya Zalfa Nabila Sudraja selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Westia, Renaldi, Abraham. Sama-sama, Pak. Terima Terima kasih kasih. juga.
Makasih Pak Foto dulu. Parpar. Hah? Udah. Udah lewat. Oh, ada telepon dari Curug Jompong, Pak. Lupa barusan. Oh Dari Pak iya, Andi. Hmm. udah boleh live Pak. Oke, siap, siap. Makasih Pak Parpar, makasih Pak Parpar. Ya, Makasih sama-sama. Pak Priyatna, makasih Pak Sa. Ya, Izin live ya selamat Pak. ini, Bram, selamat. Sorry Pak, off cam Pak, jaringan kurang baik di site Pak. Ya. Oke, izin. Bram, lagunya Bram. Udah tahu izin lift? Wah, gimana Pak lagunya Pak? Izin lift, izin lift. Wah, mantap-mantap Pak lagunya Pak. Plesetan, lagu plesetan dan lagu. Wah, Nanti dibuatlah webinar seharian, gitu kan? wah, mantap Pak. Posisi di mana Pak? Pak Priyatna? Di Saya di Bandung kah Pak? rumah, di Bandung, di rumah. Betul. Di Oh, rumah tuh. Tuh backgroundnya siap siap gambar Pak. itu di rumah kan, gambar itu Wah, keluarga. Foto keluarga. siap. Jadi Siap sejak siap siap. COVID, ruang tamu saya modif jadi ruang kerja juga Pak Sam. Soalnya naik turun ke lantai 2 capek ya sudah. Hybrid ini Pak, hybrid ruang tamunya. Nah gitu. Baik, makasih banyak nih. Saya izin dulu. Mm-mm. Oke Pak, siap. Terima kasih.